Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terkait dengan sejarah. Materi yang saya akan berikan itu terkait dengan peninggalan kerajaan Islam di Nusantara. Baik, kita mulai materi tersebut. Kerajaan pertama Islam yang ada di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai, di mana Kesultanan Pasai ini dikenal dengan Samudra Darussalam. Jadi kerajaan Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Apabila Anda ingin mengetahui posisinya, maka posisinya saat ini adalah di Nangro Aceh Darussalam, ya, di pantai utara Sumatera Utara ini. Nah, sekitar kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe, ya, dan Aceh Utara. Jadi ibu kota kerajaan ini semula terletak di Samudra, kemudian pindah ke Pasai. Makanya dinamakan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, keberadaan kerajaan ini bersumberkan dari hikayat raja-raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta penemuan koin berbahan emas. Jadi itu buktinya, jadi satu makam, kemudian ada koin berbahan emas dan perak yang tertera nama rajanya di sana. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Itu sekitar tahun 1267 Masehi. Dan ini juga tercantum dalam kitab Rihlah ila Ai Masyrik, atau artinya adalah pengembaraan ke timur, karya Abu Abdullah Ibnu Batutah pada tahun 1304 sampai 1368 Masehi. Nah, Mufasir Maroko yang singgah ke negeri ini itu pada tahun 1345. Kemudian mata pencaharian utama masyarakat kerajaan Samudra Pasai adalah pelayaran dan perdagangan. Nah, pelayaran dan perdagangan ini menjadi ramai saat itu karena kerajaan Samudra Pasai terletak di jalur perdagangan antara India dan Cina, yaitu Selat Malaka. Selain menjadi pusat perdagangan, Samudra Pasai juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Nah, terkait dengan suasana saat itu, Anda dapat melihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah suasana kerajaan Samudra Pasai, ya. Oke. Nah, kemudian siapa saja yang pernah menjadi Raja Samudra Pasai? Nah, raja-raja yang pertama itu adalah Sultan Malik As-Saleh. Itulah yang disebut sebagai Merah Silu itu, Sultan Malik As-Saleh. Dia ada di tahun 1267 sampai tahun 1297. Ya. Kemudian yang kedua adalah Sultan Al-Malik Az-Zahir atau Muhammad I. Itu saat tahun 1297 sampai 1326. Yang ketiga Sultan Ahmad I, dilanjutkan dengan Sultan Al-Malik Az-Zahir II, dilanjutkan dengan Sultan Zainal Abidin I pada tahun 1349 sampai tahun 1406. Nah, jadi suasananya seperti yang Anda lihat pada gambar tersebut. Kemudian, lalu apa saja peninggalan kerajaan Samudra Pasai sebagai bukti bahwa kerajaan tersebut ada pada zaman itu? Yang pertama, seperti yang Anda lihat di layar, itu adalah makam Sultan Malik As-Saleh yang bertarikh 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Hal ini dirujuk oleh sejarawan sebagai tanda telah masuknya agama Islam di Nusantara
sekitar abad ke-13. Nah, selain itu juga memang ada bukti-bukti lain terkait dengan kerajaan Samudra Pasai. Ya, bukti yang kedua itu adalah adanya lonceng Cakradonya. Nah, seperti yang Anda lihat di gambar. Itu bukti adanya kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ditemukan juga ada koin dirham, stempel kerajaan, naskah surat kuno Zainal Abidin, Sultan Zainal Abidin, serta banyak makam-makam kuno dari raja dan pembesar kerajaan. Jadi, kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia, di Nusantara yang pertama, itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Kita lanjut. Kerajaan yang kedua adalah kerajaan Demak. Nah, letak geografis Demak itu seperti yang Anda lihat, Kesultanan Demak abad ke-16. Ya, jadi posisinya itu ada di Pulau Jawa, ya, di Demak. Nah, jadi seperti yang Anda lihat, ini adalah peta Kesultanan Demak abad ke-16. Ya. Jadi kerajaan Demak itu sebenarnya kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada abad ke-16. Berkat perjuangan Raden Patah. Nah, kenapa kerajaan ini berkembang dengan pesat? Karena letaknya yang strategis. Ya, terletak di tengah jalur perdagangan nasional yang menghubungkan antara Nusantara bagian barat dengan bagian timur. Kemudian yang kedua, karena waktu itu ada kemunduran dari kerajaan Majapahit, ya, yang menyebabkan para pedagang Islam masuk ke Demak. Nah, jadi raja pertama kerajaan Demak, ya, yang kita kenal saat ini adalah Raden Patah. Ya, jadi sebenarnya Raden Patah itu juga merupakan keturunan Brawijaya. Ya, jadi keturunan penguasa. Nah, Raden Patah itu sebenarnya diangkat sebagai Bupati Demak pada tahun 1500. Nah, ia bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah yang lebih dikenal sebagai Raden Patah. Dia menjadi raja. Kemudian dia memajukan perdagangan dan agama Islam. Nah, pada saat Demak menjadi kerajaan maritim, banyak dikunjungi oleh pedagang Islam. Terlebih pada saat itu Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 di bawah Alfonso d'Albuquerque. Nah, kemudian pada tahun 1518 diganti rajanya oleh Dipati Unus. Nah, yang menarik dari Dipati Unus adalah ia melawan Portugis di Selat Malaka dengan 100 kapal. Nah, kemudian dari Dipati Unus berganti kepada Sultan Trenggono sekitar tahun 1521 sampai tahun 1546. Pemerintahan Kerajaan Demak itu seperti Anda lihat di sini, ya. Jadi urutan pertama itu Raden Patah, kemudian Dipati Unus, kemudian Sultan Trenggono, dan yang terakhir adalah Sultan Hadiwijaya 1568. Ada beberapa bukti peninggalan Kerajaan Demak yang sampai saat ini masih bisa kita saksikan dan kita nikmati. Yang pertama, yang saya saksikan, yang saya perlihatkan di gambar, ini di Masjid Agung Demak itu ada yang namanya pintu bledek. Jadi pintu bledek ini sebenarnya adalah pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai
kekuatan yang dimilikinya pada saat itu. Kemudian pintu ini dipakai untuk pintu masuk utama Masjid Agung Demak. Itu bukti yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua itu adalah Masjid Agung Demak itu sendiri. Ya, Masjid Agung Demak itu sendiri. Nah, bentuk daripada Masjid Agung Demak itu Anda bisa lihat seperti ini. Bentuknya indah ya. Nah, bentuk ini Masjid Agung Demak ini sebenarnya didirikan pada tahun 1479 Masehi. Dan sampai saat ini sudah berumur sekitar 6 abad. Ya, tetapi masih berdiri dengan kokoh dan merupakan pusat dari pengajaran serta syiar Islam. Saat itu bahkan sampai saat ini. Berikutnya adalah Soko Guru atau Soko Tatal. Seperti yang Anda lihat di gambar. Itu adalah tiang penyangga dari Masjid Agung Demak yang terbuat dari material kayu dengan diameter 1 meter, cukup besar ya, dan berjumlah sebanyak 4 buah. Sunan Kalijogo kemudian mengumpulkan tatal dan kulit kayu yang berasal dari sisa pahatan dari 3 soko guru untuk dibuat menjadi 1 soko guru baru. Ya. Kemudian berikutnya adalah material atau benda yang sampai saat ini banyak dipakai di masjid-masjid, yaitu beduk dan kentongan. Ya, beduk dan kentongan. Nah, bentuknya adalah seperti yang Anda lihat ini. Jadi beduk dan kentongan ini dulunya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan rakyat atau masyarakat untuk menandai waktu sholat. Sehingga mereka dapat meninggalkan pekerjaannya dan kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua benda ini tentunya ditemukan dalam Masjid Agung Demak. Dengan bentuk seperti tapal kuda. Dengan filosofi saat dibunyikan atau dipukul, maka rakyat masjid atau rakyat atau masyarakat yang ada di sekitarnya itu datang untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian ada juga bentuk bukti yang lain, yaitu situs kolam wudhu. Ya, situs kolam wudhu ini ada di halaman Masjid Agung Demak. Nah, seperti yang Anda lihat di gambar. Biasanya situs ini dipakai untuk tempat wudhu para musafir dan juga santri yang akan melaksanakan sholat yang akan, tetapi sekarang kolam wudhu ini tidak ada lagi di sana. Nah, itu adalah situs kolam wudhu. Kemudian ada bukti lain yaitu makam Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini wafat pada tahun 1520 dan dikebumikan di desa Kadilangu, berdekatan dengan kota Demak. Kemudian ada juga yang disebut sebagai maksurah, yaitu ukiran kaligrafi ayat Al-Quran yang digunakan sebagai interior dinding Masjid Agung Demak. Nah, maksurah ini dibuat pada masa Aryo Purbaningrat yang merupakan Adipati Demak tahun 1866. Kaligrafi ini menceritakan mengenai keesaan Allah. Jadi Allah yang Maha Esa, ya, sesuai dengan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada juga bukti lain yaitu dampar kencana. Yaitu dampar kencana itu adalah singgasana untuk para sultan Demak yang kemudian digunakan sebagai mimbar khotbah pada Masjid Agung Demak. Jadi kalau sekiranya Anda ke Masjid Agung Demak untuk sholat Jumat, Anda akan melihat tuh mimbar khotbah yang usianya sudah sangat tua, yang sampai sekarang masih terawat. Nah, cuman saat ini memang tidak lagi digunakan dan disimpan di Museum Masjid Agung Demak. Ya. Baik. Jadi kerajaan Islam yang pertama Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Demak. Yang ketiga
yaitu Kerajaan Mataram Islam. Letaknya ada di Yogyakarta, Surakarta, ya. Jadi di bagian Jawa Tengah, bagian selatan, ya. Pokoknya ada di Yogyakarta, Surakarta, ada Salatiga, ya. Jadi di bawah kota Semarang. Ini Kerajaan Mataram Islam. Nah, Kerajaan Mataram Islam ini seperti halnya garis keturunan Kerajaan Islam Demak. Jadi dia juga merupakan sebenarnya keturunan dari Majapahit, ya. Jadi kerajaan ini memang diprakarsai oleh Ki Ageng Pamanahan yang pada saat itu berada di bawah Kerajaan Pajang. Nah, pasca kemenangan atas Pajang, Kerajaan Mataram resmi berdiri dan Sutawijaya mengangkat dirinya sebagai penguasa baru. Kekuasaan Mataram semakin meluas hingga pada masa Sultan Agung atau sering disebut sebagai Raden Mas Rangsang. Mataram berhasil tuh menundukkan Madura dan ekspansi Mataram sendiri mengarah ke timur sebab di barat sudah ada kerajaan kuat yang juga Islam, yaitu Kesultanan Cirebon. Nah, pada masa Kesultanan Sultan Agung, pusat kerajaan pindah ke Karta dan pusat kerajaan kembali dipindah ke Pleret pada masa Amangkurat I. Nah, jadi pada masa Sultan Agung, Mataram bersifat memusuhi VOC. Ya. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan penjajahan. Nah, kemudian baru pada saat Amangkurat II sepertinya tidak sekuat daripada pemerintahan Sultan Agung. Ya. Nah, kalau misalkan kita ingin merunut terkait dengan siapa saja raja-raja yang pernah menjadi raja di Mataram Islam, Anda bisa lihat ya. Yang pertama itu adalah Ki Ageng Pamanahan. Kemudian yang kedua Panembahan Senopati, yang ketiga Panembahan Hanyakrawati Raden Mas Jolang, ya, itu julukannya. Kemudian Adipati Martapura 1613 selama 1 hari. Kemudian Sultan Agung sering disebut sebagai Raden Mas Rangsang, Prabu Hanyarakusuma, itu antara 1613 sampai 1645. Dan yang terakhir adalah Amangkurat I atau Sinuhun Tegal Arum. Nah, itu Sinuhun Tegal Arum itu antara 1645 sampai 1677. Lalu apa saja peninggalan kerajaan Mataram Islam? Yang pertama, yang sampai saat ini masih Anda lihat adalah Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede adalah masjid peninggalan kerajaan Mataram Islam yang didirikan pada tahun 1640. Yang pertama. Yang kedua, ada juga Meriam Sagarawana dan Syuruh Brata. Jadi meriam ini adalah 2 meriam berukuran besar, ya, yang pada saat itu di bawah pemerintahan Sultan Agung. Kemudian yang ketiga adalah tempat yang biasanya digunakan oleh Ki Ageng Pamanahan, ya, tempat berdiam dirinya di situ, ya, di Keraton Mataram. Kemudian yang keempat, buktinya adalah Kitab Sastra Gending, ya, ditulis oleh Sultan Agung, berisi tentang ajaran filsafat tentang bagaimana cara menjadi manusia yang berakhlak. Jadi saat itu memang sudah ditemukan itu akhlaknya. Ya, akhlak jujur, akhlak tidak suka mencuri. Mestinya kita belajar dari sejarah itu. Ya. Sehingga kalau kita belajar dari sejarah itu tidak ada lagi tuh yang namanya korupsi, mencuri uang rakyat, kemudian memakan harta yang tidak halal, karena itu adalah perbuatan yang tidak berakhlak. Nah, konon kitab sastra Gending ditulis ketika Sultan Agung selesai melakukan penyerangan ke Batavia. Kemudian, bukti lain terkait dengan kerajaan Mataram Islam, yaitu
pasar Legi Gede. Nah, pasar ini sampai sekarang masih ada, ya. Jadi pasar yang telah ada sejak awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kemudian di situ juga banyak terdapat rumah tradisional, kompleks pemukiman kuno yang digunakan sebagai hunian di masa silam. Kompleks ini terkesan sangat etnik dan kini telah menjadi cagar budaya di bawah pengawasan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada banyak lagi yang lain, yaitu terkait dengan kerajinan perak, kemudian dan banyak hal yang merupakan bukti peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Baik, itu Kerajaan Islam yang ketiga. Jadi tadi kita sudah belajar Kerajaan Islam Samudra Pasai, kemudian yang kedua Kerajaan Islam Demak, kemudian yang ketiga Kerajaan Mataram Islam, dan yang keempat kita akan mempelajari kerajaan Islam yang ada di bagian utara Indonesia. Kita naik ke atas, yaitu ke Pulau Sulawesi dan Maluku. Ada di sana kerajaan Islam, yaitu kerajaan Islam Ternate dan Tidore.